Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadlan Kautsar dari kelompok 1, kelas 11 IPS unggulan 1. Senang sekali berada di sini dan terima kasih sudah memberikan saya kesempatan. Hari ini kita akan melakukan webinar yang dimoderatori oleh Raffi Kamal Fauzan. Sebelumnya, terima kasih untuk audiens yang telah hadir di acara webinar kali ini. Dimohon mengikuti peraturan yang telah ada, yaitu yang pertama, menggunakan background webinar VCT. Yang kedua, dimohon untuk menonaktifkan mic kecuali pada saat sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, menyalakan kamera selama webinar berlangsung. Langsung saja saya serahkan kepada moderator kita, yaitu Raffi Kamal Fauzan. Ya, terima kasih kepada Saudara Muhammad Fadlan Kautsar untuk telah mempersilahkan saya menjadi moderator dalam acara webinar hari ini. Kepada yang terhormat, Pak Fikri Maulana Ridho SPD, Bu Ike Yuniawati SPD, dan para audiens yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Raffi Kamal Fauzan sebagai moderator dalam acara webinar yang bertema Menjaga Imun di Masa Pandemi, yang akan disampaikan oleh Faiz Insan Nauli. Beliau lahir di Jakarta 28 Maret 2005. Anak kedua dari 4 bersaudara dan juga bersekolah di SMA Plus PGRI Cibinong. Kepada beliau dipersilahkan. Oke, terima kasih Raffi Kamal Saudara Raffi. Bentar. Bentar ya Bu, nge-lag Bu. Oke, jadi tema webinar kita kali ini adalah menjaga imunitas di masa pandemi. Sebentar. Apa sih itu imunitas? Imunitas, pasti kalian udah nggak asing dengan kata imunitas. Imunitas adalah mekanisme tubuh untuk melawan dan mengeluarkan benda asing yang masuk ke tubuh dan berpotensi mengganggu kerja organ tubuh. Oke. Terus mengapa sih kita harus menjaga imunitas di masa pandemi seperti ini? Penyakit akibat virus memang pada umumnya merupakan self-limiting disease yang mengandalkan kekuatan pertahanan tubuh. Karena itu, telah banyak dikampanyekan untuk meningkatkan daya tahan tubuh untuk mencegah tertularnya infeksi virus. Dan kalaupun tertular, tubuh akan kuat melawannya. Oleh karena itu, di masa pandemi seperti ini, penting banget kita harus menjaga imun. Oke, terus apa sih fungsi imun dalam tubuh? Yang pertama, fungsi imun adalah mendeteksi jaringan sel abnormal dan mengeliminasinya dari tubuh. Juga menyingkirkan jaringan sel yang rusak atau mati. Yang kedua,
mampu menghancurkan sel kanker atau zat asing lain yang ingin menginvasi tubuh. Yang ketiga, memproteksi tubuh dari berbagai jenis penyakit yang disebabkan oleh patogen, termasuk jenis penyakit menular. Yang keempat, menjaga keseimbangan homeostatis yang berfungsi memenuhi kebutuhan seluruh sistem yang terdapat di dalamnya. Lanjut. Penyebab imun menurun. Yang pertama, di sini ada stres. Hampir semua orang pernah merasakan efek stres di beberapa titik dalam hidup. Sakit kepala, rasa sakit di dada, rasa gelisah, dan perasaan tegang secara keseluruhan merupakan gejala stres. Terus yang kedua, sistem imun lemah biasanya disebabkan karena adanya kurang aktif atau tidak berolahraga. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa olahraga teratur dapat membantu fungsi neutrofil, yaitu jenis sel darah putih yang membunuh mikroorganisme yang tidak diinginkan dan terkadang dapat membahayakan kesehatan. Yang ketiga, kurang tidur. Anda mungkin tidak menyadari saat Anda sedang tidur, sel-sel dalam darah yang melawan infeksi bekerja untuk menjaga tubuh. Jadi, kurang tidur bisa menyebabkan tubuh tidak dapat bekerja efektif dan melawan infeksi atau penyakit kuman. Yang keempat, dehidrasi. Setiap jaringan dan organ dalam tubuh bergantung kepada air, karena membantu membawa nutrisi dan mineral ke sel, dan menjaga mulut, hidung, dan tenggorokan Anda lembab, juga menghindari penyakit. Meskipun tubuh terdiri dari 60% air, Anda kehilangan cairan melalui buang air kecil, buang air besar, berkeringat, dan bahkan bernapas. Dehidrasi terjadi ketika Anda tidak cukup mengganti cairan yang hilang. Dehidrasi ringan sedang terkadang sulit diidentifikasi, tetapi bisa membuat Anda sakit. Gejala dehidrasi ringan hingga sedang dapat disalahartikan sebagai nyeri, kelelahan, sakit kepala, dan sembelit. Manusia biasanya butuh 8 gelas setiap harinya. 5. Kurangnya asupan nutrisi yang diperlukan. Penting untuk makan berbagai makanan yang seimbang, termasuk buah-buahan, sayur-sayuran, dan sumber gandum utuh yang membantu mendukung sistem kekebalan dengan menyediakan vitamin, mineral, fitokimia, dan antioksidan yang penting. Bagaimana sih cara kita meningkatkan imunitas tubuh? Yang pertama, menjaga makan makanan bergizi. Asupan makanan akan membantu menjaga daya tahan tubuh dan terhindar dari berbagai penyakit. Makanlah makanan dengan gizi seimbang, jangan asal kenyang. Gizi seimbang artinya mengonsumsi makanan sesuai kebutuhan tubuh, mulai dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Kebutuhan karbohidrat dapat diperoleh dari nasi, jagung, singkong, ubi, gandum, sagu, dan kentang. Untuk protein berasal dari hewani maupun nabati seperti daging ayam, daging merah, telur, tempe, tahu, dan berbagai jenis protein lainnya. Sedangkan lemak berasal dari nabati ataupun hewani seperti keju, mentega, margarin, dan kacang-kacangan. Sedangkan vitamin dan mineral dapat diperoleh dari buah dan sayur, kandungannya tentu saja berbeda-beda. Next. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Biasanya kalian di sini olahraganya apa sih di rumah? Coba tulis di komen. Ayo. Biasanya kalian olahraga di apa sih di rumah? Sauki tidur, aduh.
Tidur bukan olahraga, Uki. Nyapu, nyupir, main poker. Wah, aku main basket ya. Oke. Jadi, rutin berolahraga juga dapat meningkatkan imun. Nah, rutin berolahraga selama 30 menit setiap hari atau minimal 3-5 kali seminggu diketahui dapat meningkatkan reaksi kekebalan tubuh dalam melawan infeksi. Pilihlah olahraga yang sesuai kemampuan Anda dan mudah dilakukan selama masa pandemi. Seperti berjalan kaki, jogging, atau bersepeda di sekitar rumah. Bisa juga berolahraga dengan hobi Anda. Seperti Raffi, hobinya apa Raffi? Main basket. Nah, bisa main basket. Jika Anda ingin menghindari kerumunan, Anda berolahraga di rumah. Misalnya melakukan aerobik, yoga, atau workout seperti push up, sit up, pull up, atau kayak Gifran tuh, skippingan bisa. Lanjut. Yang ketiga, beristirahat dengan cukup. Nah, Raffi biasanya tidur jam berapa, Raffi? Jam 10. Jam 10. Oke. Kalau yang lain biasanya jam berapa? Coba tulis di komen, tidurnya pada jam berapa? Oke, nggak ada yang nulis. Jadi, kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Tidur yang cukup dan nyenyak dapat menjaga, bahkan memperkuat daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit. Oleh karena itu, pastikan untuk mencukupi waktu tidur sesuai dengan usia Anda. Orang dewasa umumnya membutuhkan waktu tidur sekitar 7-9 jam per hari. Sementara remaja membutuhkan waktu tidur sekitar 8-10 jam per hari. Tuh, Raffi, jangan suka bergadang kamu. Iya, Kak. Oke, yang keempat, kelola stres dengan baik. Di sini biasanya kalian kalau stres, apa yang kalian lakuin biar nggak stres sih? Coba komen. Main basket, Akmal. Akmal anaknya basket banget ya. Jalan-jalan. Nyanyi. Udah, sono. Main bultang sama Akmal. Oke. Motoran, asik. Oke, jadi kelola stres dengan baik juga penting untuk meningkatkan imun. Akmal. Oke, meluangkan waktu sejenak di tengah stres akibat kesibukan yang tak pernah berakhir sangatlah dianjurkan. Stres yang dibiarkan bisa menyebabkan perubahan-perubahan fisiologis yang dapat melemahkan sistem imunitas tubuh seorang. Oke, lanjut. Jaga kebersihan diri. Nah, Raffi mandi biasanya sehari berapa kali, Raffi? 2 kali, Kak. Nah, 2 kali. Oke. Tubuh yang bersih bukan hanya baik bagi penampilan. Lebih dari itu, menjaga kebersihan diri akan membawa manfaat yang sangat besar bagi kesehatan Anda. Menjaga kebersihan diri berarti rajin membersihkan diri, alias mandi, menggosok gigi, mencuci rambut, mencuci tangan, serta mengganti pakaian. Dengan menjaga kebersihan diri Anda, mengurangi resiko penularan penyakit dari orang lain, baik melalui kontak langsung atau secara tidak langsung. Nah, yang keenam ini perbanyak konsumsi vitamin C. Vitamin C memiliki fungsi penting dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Memasuki pergantian musim, pastikan Anda mengkonsumsi lebih banyak makanan yang memiliki kandungan vitamin C tinggi. Selain terdapat di buah-buahan seperti jeruk, jambu, kiwi, dan buah beri, vitamin C juga ada di sayuran seperti bayam, brokoli, paprika, dan tomat. Bila perlu, Anda dapat menambah asupan vitamin C dengan mengonsumsi suplemen vitamin C.
Oke, maka dari itu di tengah situasi pandemik seperti ini, wajib halnya menjaga imunitas agar tidak terpapar virus COVID-19. Bahkan harus ditingkatkan imunnya. Stay safe semuanya. Nah, sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya bisa raise hand atau di komen. Ya, sebentar. Terima kasih kepada Faiz Nauli untuk mempresentasikan presentasi beliau dalam acara webinar hari ini. Selanjutnya akan dilanjut oleh sesi tanya jawab. Bagi para audiens yang ingin bertanya, boleh dipersilahkan raise hand atau chat di kolom chat yang sudah tersedia. Tapi sebelum itu, jangan lupa isi presensi yang tertera di kolom chat ya. Baik, ada pertanyaan dari Alsya ingin bertanya. Bagaimana cara mengatasi susah tidur? Silakan Faiz. Oke, terima kasih kepada pertanyaannya saudari Alsya. Jadi, gimana sih cara mengatasi susah tidur? Biasanya orang susah tidur itu mungkin karena kurang olahraga, bisa jadi apa ya? Aktivitasnya lebih dipadetin lagi gitu. Mungkin olahraga dirutinin. Sama jangan ya minum kopi, misalnya udah malam minum kopi gitu. Jadi bisa dengan olahraga, karena kalau kita udah olahraga kan capek, pasti ngantuk, tidur deh, gitu. Cukup pertanyaannya? Jawabannya? Baik, pada Alsya, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Cukup jelas, terima kasih. Oke. Selanjutnya kepada Ahmad Syauqi Firdaus izin bertanya. Silakan Ahmad Syauqi. Baik, izin bertanya kepada presenter. Menurut presenter sendiri, penyakit apa sih yang sering datang di saat imun kita melemah? Terima kasih. Oke, terima kasih saudara Uki pertanyaannya. Jadi, saat daya tahan tubuh kita lemah, imun kita lemah, tubuh menjadi tak mampu melawan virus, bakteri, dan kuman penyebab penyakit. Akibatnya, Anda pun jadi lebih rentan terkena penyakit dan tertular dari orang-orang di sekitar yang sedang sakit. Penyakit yang dapat tertular atau terkena ya seperti pilek, flu, tipes, dan lain-lain. Cukup, Ki? Terima kasih, cukup. Oke. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Saudara Akmal. Ingin bertanya, apa yang paling cepat untuk menaikkan imun? Oke. Sebenarnya yang paling cepat untuk menaikkan imun itu sebenarnya kita harus gak stres, harus bahagia. Udah gitu aja sih. Cukup mah. Salah satu contoh biar bahagia kayak gimana? Mungkin bisa ngobrol sama orang yang kita senang, ngelakuin hobi kita. Aku mal tadi katanya suka ini kalau stres, ngobrol sama cewek mal. Itu buat jokes purposes. Oke. Udah cukup mal? Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Naswa. Saya ingin bertanya, menurut presenter, cara terbaik untuk mengurangi stres itu gimana? Yaitu caranya. Jadi lakuin hobi kita. Jadi sih, perasaan simple aja lakuin hobi kita. Terus gak usah terlalu dipikirin, ya kan?
Udah itu aja. Sudah terjawab, Naswa? Sudah, terima kasih. Oke. Ini kita cukup atau Selanjutnya ada pertanyaan dari Bunga Zelia. Ingin bertanya, bagaimana cara mengetahui bahwa imun kita cukup atau tidak? Silakan presenter. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, sebentar. Jadi, ada tanda-tandanya seperti kayak mungkin kalau imun kita lemah, kita lebih gampang terjangkit penyakit. Rasanya kayak misalnya dingin dikit kita flu gitu. Hujan-hujanan demam gitu. Kalau imun kita bagus ya, kita rasanya lebih bahagia, lebih bugar juga. Udah gitu aja. Cukup pertanyaannya? Jawabannya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin Lagi bertanya Gavi? lagi? Mohon izin bertanya, moderator. Baik, Miss Oke, Ika, silakan. terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya sangat lengkap, sangat menarik. Tapi saya punya pertanyaan kepada presenter. Bagaimana pendapat presenter tentang kegiatan VCT siswa ini? Apakah kegiatan ini bisa berpengaruh pada imun siswa karena banyak penugasannya, atau bagaimana pendapatnya? Terima kasih. Oke. Terima kasih pertanyaannya, Miss. Jadi, kalau menurut saya sih sebenarnya bagus VCT. Terus juga jadi pada aktif gitu kan, jadi pada ngerjain tugas. Tapi menurut saya sih 2 kali ini, Miss, terus mepet juga. Jadi ya agak lumayan sih. Ya, VCT siswa 2 kali ya, VCT guru 6 kali. Iya. Waduh. Waduh. Wajar, Miss. Ya. Ya, terima kasih jawabannya. Mudah-mudahan jujur ya. Iya, Miss. Oke. Baik, apakah selanjutnya masih ada yang ingin bertanya? Baik, diingatkan lagi untuk jangan lupa mengisi link presensi yang sudah ada di kolom chat ya. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, sesi tanya jawab saya tutup. Selanjutnya, saya silahkan kepada presenter untuk memberikan closing statement. Oke, jadi oke, jadi
menjaga imun di masa pandemi maupun tidak di masa pandemi harus menjaga imun demi kesehatan tubuh. Apalagi di masa pandemi seperti ini harus lebih ditingkatkan lagi. Stay safe semuanya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Faiz Nauli. Dan kesimpulan yang dapat diambil dari webinar kali ini adalah di masa pandemi seperti ini, kita wajib menjaga imunitas di masa pandemi guna terhindar dari virus COVID-19. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada host kita Muhammad Fadlan Kausar untuk melakukan penutupan. Baik, terima kasih Saudara Raffi Kamal. Alhamdulillah kita sudah di akhir acara. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kelompok 1 sudah menyelesaikan 2 kali penugasan. Udah tenang, tinggal ngumpul-ngumpulin data aja, tinggal ngupload ini ya, hasil video rekaman. Sedikit evaluasi pagi ini, mungkin karena sudah berkali-kali kita latihan, istilahnya pada saat kita melihat presentasi kelompok lain, itu pun kita berlatih. Pagi ini sudah cukup baik dilaksanakan, baik host, moderator, dan presenter sudah tenang, pembawaannya, intonasi bicaranya juga sudah cukup jelas, tidak tergesa-gesa, tidak buru-buru ngomongnya, nggak cepet-cepet, itu sudah bagus sekali. Rangkaian tugas masing-masing pun sudah dilaksanakan dengan baik. Moderator sudah mempersilahkan presenter untuk memberikan closing statement, lalu moderator juga sudah memberikan kesimpulan kegiatan webinar. Itu sudah bagus sekali. Host juga sudah berperan dengan baik. Pada saat awal, host sudah menyampaikan siapa saja yang bertugas pada presentasi ini, sudah juga menyampaikan tata tertib webinar, itu sudah bagus. Sedikit evaluasi adalah presentasinya ya, untuk presenter, karena itu nggak dikirimin ke saya dulu ya, presentasinya atau gimana ya? Itu presentasinya kalau PowerPoint, terus tulisan semua kecil-kecil rapet, itu agak sulit untuk menarik perhatian audiens. Kalau tadi, padahal tadi isinya udah bagus, misalnya tadi berolahraga, kenapa nggak disisipkan gambar orang sedang olahraga, boleh gambar biasa atau gambar foto biasa atau kartun, atau juga tadi makanan yang makanan sehat, sayur-sayuran, tadi kan ada disebutkan. Nah itu juga bisa ditambahkan di PowerPoint-nya, gitu, di presentasinya. Terus juga tadi kan banyak ya, menghindari stres, terus foto orang lagi stres atau gambar orang lagi stres, terus sama gambar orang yang lagi lagi senang gitu, terus cukup istirahat. Itu sebetulnya masing-masing slide itu punya bisa disisipkan gambar-gambar yang sangat menarik gitu. Jadi kalau tulisan semua itu akan sulit untuk menarik perhatian dari audiens. Nah, untuk kelompok-kelompok yang lain, mohon dipersiapkan lebih baik lagi, terutama yang masih punya waktu untuk memperbaiki presentasinya ya. Kalau yang sudah, misalnya kelompok 2 nih, kita mau tampil setelah ini, nggak usah diubah-ubah, nanti kamu malah bingung, nggak apa-apa. Yang ada yang sudah kamu persiapkan saja. Tapi secara keseluruhan, sudah lengkap, sudah bagus, sudah banyak sekali perbaikan daripada yang sebelumnya. Itu saja dari saya, terima kasih. Pak Fikri, ada yang perlu ditambahkan? Secara umumnya udah bagus, Bu. Lalu juga tadi ada interaksi antara presenter dengan peserta, jadi itu sangat mengajak peserta supaya aktif lagi di webinar, jadi sangat menarik. Kurang lebih sih kayak gitu sih, Bu. Jadi udah lebih baik daripada sebelumnya. Gitu, ya,
Betul sekali Pak, sudah ada interaksi antara peserta dengan presenter. Tapi mungkin saja nanti kita nggak kenal presenternya sama sekali ya. Jadi tetap meskipun ada kita bercanda, ada kita nyapa teman-teman, tapi tetap harus kita menggunakan bahasa formal. Karena mungkin saja di luar audiens itu ada orang lain yang join yang kita juga tidak kenal. Oke, begitu. Berarti untuk selanjutnya kita masuk room kelompok 2. Jeda mungkin 5 menit ya untuk persiapan kelompok 2. Bisa dibuka roomnya jam 8.25. Nanti kita bisa join di room kelompok 2. Oke, Jangan terima lupa kasih. absen ya. Sudah. Saya sudah. Oh iya, satu lagi itu mengenai absen. Lupa, Mal. Untuk Mal ngingetin. Itu absennya pakai bahasa Inggris. Ya, Mal. Hah? Absennya pakai bahasa Inggris. Ada surname. Ada Surname diminta bukannya surname. nama lengkap ya? Iya bukan? Surname itu nama belakang. Oh iya Misalnya Pak, saya aduh Ike lupa. Yuniawati, my first name is Ike, my surname is Yuniawati. Tapi biasanya surname itu untuk nama keluarga. Jadi kalau itu name aja, nanti complete name gitu. Biasanya ya. Itu aja. Jadi ini jadi tadi saya absen cuma nulis Yuniawati aja karena yang diminta surname. Kalau yang nulisnya nama lengkap berarti gak ngerti Mal. Berarti saya nggak ngerti ya, Miss. Aduh, mendingan saya turun jabatan aja Nggak ya, masalah, nggak masalah. Kamu mau minta di situ surname, Baperan banget nggak lu, Mal. masalah. Yang masalah yang ngisi, Mal. Kalau yang Tadi ngisinya ada- salah berarti dia belum ngerti, Mal. Tadi ada dokter keren deh. Yang botak. Dia ini Miss aktor dia. Astagfirullah. Mal udah. Tutup. Oke ya, kita siap-siap lagi untuk room kelompok 2. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di Zoom kelompok 2. Assalamualaikum. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Assalamualaikum. I know